Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan akan datang sebentar lagi. Sebagai seorang muslim, tentunya akan menyambut bulan yang penuh rahmat itu dengan melakukan amalan-amalan. Dengan semakin dekatnya bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari saja, umat muslim harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini. Tentunya untuk meningkatkan semangat dalam beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang bulan suci Ramadan dan seterusnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, umat muslim perlu tahu beberapa persiapan serta amalan-amalan yang menjelang bulan suci Ramadan yang bisa dilakukan. Lalu, apa saja persiapan yang harus dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan? Adakah amalan tertentu yang dianjurkan dalam menyambut bulan Ramadan? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Persiapan yang harus dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Untuk menyambut Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam harus mengadakan persiapan-persiapan yang dianggap perlu dan bermanfaat, terutama dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan-persiapan itu antara lain: persiapan pertama, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, yaitu bagi mereka yang sebelum datangnya bulan Ramadan telah membiasakan puasa sunnah. Namun demikian, 1 atau 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan dilarang melakukan puasa sunnah, kecuali bagi mereka yang sudah membiasakannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berpuasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai larangan puasa sunnah 1 atau 2 hari menjelang masuk Ramadan, kecuali bagi mereka yang telah membiasakannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi seseorang yang mempuasakan puasa tertentu, maka ia boleh meneruskan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Persiapan kedua, hendaknya umat muslim mengadakan kegiatan ceramah di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Ceramah itu bisa dilakukan di majelis taklim dan tempat-tempat pengajian atau pengarahan-pengarahan singkat untuk keluarga masing-masing. Dalam ceramah itu dijelaskan berbagai bimbingan bagi jamaah atau keluarga agar dapat mengisi bulan yang penuh berkah itu dengan amal ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi bulan yang teramat agung itu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan kesan yang mendalam yang dapat meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah pengarahan menyambut bulan Ramadan ini juga pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya dengan menyampaikan ceramah singkat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tuntunan Ramadan. Persiapan ketiga, persiapan terakhir adalah menyambut bulan suci Ramadan dengan tahniyah, yaitu menggembirakan umat Islam dengan kedatangan bulan yang penuh rahmat. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bertahniyah menyambut bulan Ramadan dengan sabdanya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Amalan-amalan yang dianjurkan dalam menyambut bulan Ramadan.
1. Berdoa dan bertaubat. Memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, Rasulullah SAW senantiasa berdoa agar diberikan keberkahan dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Di penghujung Sya'ban, hendaknya kita memperbanyak berdoa dan taubat agar dapat memasuki Ramadan dengan kesucian dan kebersihan hati. 2. Ziarah kubur. Salah satu tradisi masyarakat Indonesia sebelum memasuki Ramadan adalah ziarah kubur, mendoakan orang tua dan kerabat yang telah mendahului menuju pangkuan ilahi, juga menabur bunga dan membersihkan area pengkuburan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur. Ziarah kubur dapat mengingatkan manusia dari kematian dan kehidupan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah melarang kalian dari ziarah kuburan. Sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur dapat menjadikan kamu zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW juga seringkali berziarah ke makam Baqi, ibunda Rasulullah. Aminah juga dikuburkan di pemakaman tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus kepada penduduk Baqi untuk menyolatkan dan mendoakan mereka." Hadis riwayat Nasai. 3. Silaturahmi dan saling memaafkan. Amalan menyambut Ramadan berikutnya yakni silaturahmi dan saling memaafkan di antara keluarga, kerabat, dan teman. Hal ini penting dilakukan agar umat muslim memasuki bulan Ramadan dengan hati dan jiwa yang bersih, penuh ketenangan, keikhlasan, dan kehusyukan semata ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW naik mimbar lalu beliau mengucapkan, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seseorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka kukatakan amin." Kemudian Jibril berkata lagi, "Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan." Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, "Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu." Maka kukatakan amin. Hadis riwayat Bukhari. 4. Mempelajari ilmu tentang Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, sebaiknya umat muslim mempelajari kembali ilmu tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sebab ilmu sangat diutamakan sebelum berkata dan beramal. Ini karena syarat diterimanya amal setelah ikhlas adalah mutaba'ah, yaitu amal tersebut harus benar sesuai dengan syariat dan sunnah. Oleh karena itu, memperdalam kembali ilmu agama tentang bulan Ramadan penting dilakukan. Pada saat-saat tersebut, umat muslim perlu menyegarkan kembali pelajaran tentang fikih ibadah pada bulan Ramadan. Misalnya tentang fikih puasa, sholat tarawih, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan. Sahabat, mari mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh di 2 bulan ini, yaitu Rajab dan Sya'ban, sebagai modal awal untuk menjalani bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Lakukanlah persiapan serta amalan menjelang bulan suci Ramadan sehingga setiap umat muslim bisa menjalankan dan memaksimalkan perolehan pahala di bulan Ramadan dan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, suci, dan gembira. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.